就是为了永恒之地的那些神界和六天玄宫，甘愿承担任何责罚。为何不将此剑交给六天玄宫？是，好算。才决定投靠皇甫圣玄宫，反而来找皇甫圣子。玄宫的实力果然不容就让你们族人杀得片甲不留。既然你不识好歹，好强的妖元！好嘞。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Senin nih guys, kita harus melanjutkan satu tonghua kesukaan kita semua. Yes, judulnya adalah Dewa Pak Boy, Ni Tian Zhezun. Di part kali ini bakalan seru banget kalau kemarin-kemarin kan kita mengungkapkan latar belakang dari Shen Shuping yang ternyata adalah reinkarnasi istrinya Tan Yun ketika pas jadi dewa. Nah, kalau Yu Qin mantan tunangannya, sementara Mu Mengyi ternyata bukan berasal dari dinasti Mu Feng, melainkan dari dinasti Tang. Nah, yang kali ini Xiao guys. Kita bakal mengetahui latar belakangnya Xiao yang ternyata dia itu bukan orang biasa. Kira-kira gimanakah identitas aslinya ya? Hehe. Ini semua terjadi setelah Dewa Pak Boy kemarin menyelesaikan masalahnya dengan keluarga dinasti Murong. Semua tetua dihabisi, menyisakan 2 orang doang, ketua klannya dan adiknya Murong Sheshe guys. Tapi sang adiknya Murong Sheshe itu nggak tahu diri. Udah mau meninggoy, tetap saja sok-sokan dia. Yang pada akhirnya Tan Yun tundukkan mereka dan mengampuni mereka juga. Karena mau nggak mau, Murong Sheshe sampai bersujud memohon keselamatan dari ayah dan sang adik. Tapi setelah itu keluarga Murong akan bergabung dengan sekte Huangfu. Dan tentu sekarang Murong Sheshe lah yang akan menjadi kepala keluarga guys. Bagi yang berani memberontak maka akan Tan Yun bantai semua. Seseru apakah perang selanjutnya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 让谭云饶爹一命。爹，试试。您老死之前，保证每天不。 Di sisi lain, tepatnya di keluarga Sehong, sang ketua klan dihampiri oleh ketua Chongwu. Nah, jadi guys, sebenarnya dulu sekte Sehong dan sekte Chongwu memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan kedua anak mereka itu hampir menikah melalui perjodohan. Tapi semua itu gagal gara-gara keluarga Chongwu yang membatalkannya secara sebelah pihak. Tentu itu membuat keluarga Sehong sakit hati dan memiliki dendam sampai sekarang. Makanya ketua Sehong kayak kesal banget saat melihat ketua Chongwu yang datang. Tetapi ketua Chongwu datang ke sini bukan untuk membahas masalah itu. Dia datang menanyakan soal pedang dewa yang dulunya pernah diambil oleh leluhur keluarga Sehong dari Tanah Abadi. Yang mana itu pedang dewa Pak Boy guys. Apakah masih ada di sini ataukah tidak? Tentu ketua Sehong kesal guys ingin menghabisinya. Karena udah ratusan tahun, keluarga Chongwu bersikeras mengambil pedang dewa yang ada di keluarga Sehong ini. Tapi ketua Chongwu kali ini tidak takut. Dia percaya diri bisa melawan ketua Sehong. Serangan pun dilancarkan, namun ketua Sehong terhenti ketika mendengar perkataan dari ketua Chongwu, di mana katanya pedang dewa yang ada di keluarga Chongwu sudah diberikan kepada Istana Liu Tian. Istana Liu Tian menghancurkan klan manapun yang memegang pedang dewa dari Tanah Abadi. Jadi sebagai tanda persahabatan, ketua Chongwu menyuruh agar ketua Sehong ikuti saja perkataannya, menyerahkan pedang dewa daripada klan mereka hancur begitu saja. Jadi cepatlah serahkan pedang dewa sekarang juga dan akan dia berikan kepada Istana Liu Tian supaya klan Sehong bisa selamat. Kalau semisal tidak bisa menarik keputusan sekarang maka tidak masalah. Tapi ketua Chongwu akan memberikan waktu untuk memikirkannya dengan matang. Namun kalau terlalu lama harus siap klan Sehong diserang sama Istana Liu Tian. Waduh.
本族长，往事。 Setelah itu, Ketua Sehong menghampiri ayahnya. Dari dulu, klan Chong-u sangatlah licik dan memang penuh dengan akal. Jadi, mereka tidak bisa percaya begitu saja, guys. Kan bisa aja klan Chong-u ngaku-ngaku membawa nama Istana Liu Tian untuk menguasai klan Sehong. Tentu ini keputusan yang sangat bahaya dan tidak ada kepastian. Mereka harus menyelidikinya lebih dalam. Sang ayah menyarankan agar memberikan pedang dewa langsung kepada Istana Liu Tian daripada kasih ke klan Chong-u bukan bisa ketipu. Tapi sepertinya tidak semudah itu. Takutnya nanti malah ditipu oleh klan Chong-u dan malah sebaliknya merekalah yang diserang. Wah, bingung juga nih. Harus melakukan apa kalau seperti ini ya? Sang anak pun berpikir untuk menghampiri sekte Huangfu saja. Si ayah ragu, guys. Karena mata-mata yang pernah mereka kirimkan ke sekte Huangfu saja itu semuanya sudah meninggoy dibantai oleh Tan Yun. Apalagi kalau mereka berdua pergi secara langsung. Takutnya juga nggak bisa kembali, guys. Nah lo. Tapi si anak yakin sekte Huangfu pasti mampu melawan klan Chong-u. Untuk sekarang mereka berfokus menjaga keselamatan klan Sehongnya dulu dari serangan klan Chong-u. Entah berapapun harga yang harus dibayar, coba saja. Urusan nanti melawan Istana Liu Tian bisa dipikirkan lagi. Pada akhirnya sang ayah pun setuju. Tapi perjalanan menuju ke sekte Huangfu lumayan jauh. Mereka harus segera pergi dan kembali dengan cepat. Takutnya kalau kelamaan nanti klan Chong-u menyerang pula. Pelindung sekte mereka nggak bakal bisa bertahan lama. Jadi harus cepat nih. Di sisi lain, Kusong melaporkan kepada Tan Yun kalau ketua klan Sehong sudah datang dan berlutut di depan gerbang sekte mereka. Segera bawa mereka masuk, kata Dewa Pak Boy. Nah, di sini sang ayah dan ketua Sehong langsung mengaku, guys. Keluarganya pernah mengirimkan mata-mata untuk menyusup ke sekte Huangfu dan sekarang mereka sangat menyesalinya. Jadi kali ini mereka datang untuk meminta maaf dan bersedia menanggung hukuman apapun. Tan Yun tahu, guys, maksud mereka ini apa. Pasti Istana Liu Tian sudah mencari kalian, kan? Makanya kalian datang ke sini buat mencari perlindungan. Benar sekali. Sangat mudah untuk ditebak. Tanpa basa-basi, Tan Yun menggunakan mata Hong Meng menghipnotis ayahnya ketua Sehong. Tan Yun bertanya, apakah kalian dikirim oleh Istana Liu Tian untuk ke sini? Tentu saja bukan. Apakah leluhur keluarga Sehong pernah mengambil pedang dewa dari tanah abadi? Yes, itu benar. Tan Yun penasaran kenapa kalian tidak menyerahkan saja pedang itu kepada Istana Liu Tian, malah memilih untuk datang ke sini dan mencari perlindungan. Mereka pun menjelaskan, guys. Klan Chong-u sudah menyerah duluan ke Istana Liu Tian. Dan sekarang pengen menjatuhkan klan Sehong juga supaya bisa di bawah kendali dari Istana Liu Tian. Namun setelah berdiskusi cukup lama dengan anaknya, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk datang dan bergabung ke sekte Huangfu saja. Oh, begitu ya. Lantas di manakah pedang dewa klan Sehong sekarang? Tersembunyi di wilayah rahasia klan Sehong. Wah, kebetulan nih pedang yang Dewa Pak Boy cari-cari. Setelah itu dia melepaskan mata Hong Meng. Dengan mereka menyerahkan pedang dewa keluarga Sehong, maka semua kesalahan masa lalu akan dilupakan. Dan tentu klan Sehong bakal dilindungi di sini. Tapi masalahnya mereka sekarang buru-buru nih. Takutnya formasi pelindung klan Sehong tidak mampu bertahan lama dan ditembus oleh musuh. Jadi mereka sangat berharap agar Tan Yun segera datang ke klannya. Tan Yun pun berangkat saat itu juga, guys.
我所秘境的护山大阵被 Benar saja, di depan gerbang klan Sehong sudah banyak sekali pasukan yang meletakkan pelindung klan. Mereka ini adalah orang-orang dari istana Liu Tian yang dipimpin oleh Panglima tertinggi. Cepat serahkan pedang dewa kepada istana Liu Tian kalau kalian masih mau hidup. Ketua Sehong tentu tidak membiarkannya dan menerjang. Sementara Dewa Pak Boy memanggil pasukannya guys. Nah lo. Semua wanitanya pun langsung menyerbu untuk menyerang. Tetapi ketika melihat mukanya Xiao, Ketua Sehong itu merasa dia mirip dengan saudara kandungnya. Wah, jangan-jangan ada hubungan nih. Ketua Sehong terus diserang oleh istana Liu Tian. Dia masih memberikan ancaman. Karena sudah dikasih kesempatan oleh istana Liu Tian dan tidak mau menerima, maka klanmu akan dihancurkan sampai tidak tersisa. Pertarungan terus terjadi sangat sengit di antara mereka guys, seru sekali. Tapi semua berubah ketika kera iblis Laoyan dipanggil keluar. Sosok begitu besar mengejutkan semua orang. Kelar sudah ini mah kalau kera iblis yang muncul. Perang yang terus terjadi. Ketika kera iblis turun tangan, Panglima tertinggi istana Liu Tian itu dipukul sampai terpental ratusan meter. Kuat sekali. Masih sempatnya si Panglima mengancam. Aku adalah Panglima tertinggi istana Liu Tian. Berani menghabisiku, maka siap-siap saja kalian semua akan dibantai habis jadi debu. Kera iblis nggak peduli, langsung dia pukul dengan tongkat sakti sampai mokat. Jadi penyet itu badannya guys, jadi ayam geprek. Hahaha. Pada akhirnya semua musuh pun dibantai habis. Ketua Sehong dan ayahnya meminta izin untuk bertanya hal penting kepada Xiao. Karena diizinkan, ayah Sehong bertanya dari manakah asalnya Xiao. Dia sendiri tidak tahu. Yang Xiao tahu, dulu dia diambil oleh seorang pemburu dari pegunungan Tianfa dari sarang serigala. Jarak pegunungan Tianfa ke sini itu sangat jauh. Jadi mereka merasa sudah salah mengenali orang. Awalnya mereka berdua mengira kalau Xiao ini adalah anak dari menantu perempuannya ayah Sehong. Tentu membuat mereka bingung dong, apa maksudnya ini. Nah, biar kalian ngerti, kita masuk ke bagian preview spoiler guys. Karena ternyata di spoiler kita dikasih tahu siapakah sebenarnya Xiao. Langsung saja, buat part 339 episode 360 Ni Tian Zhezun di hari Jumat, kita semua bakal melihat. Nanti Xiao dibawa menemui kakaknya Ketua Sehong. Sang kakak langsung kaget dan berubah drastis. Awalnya dikira Xiao ini adalah istrinya guys. Tapi ketika melihat lebih dekat ternyata bukan. Namun dia bingung kenapa seruling giok milik istrinya itu ada di tangannya Xiao. Wow, siapa sebenarnya kau ini? Mimin curiga Xiao ini adalah anaknya guys. Jikalau benar berarti si Xiao ini berasal dari keluarga Sehong guys. Menarik. Di sisi lain, Ketua Chongwu yang diserang oleh tetua istana Liu Tian karena dianggap tidak becus, tapi tiba-tiba keluar. Muncullah Dewa Pak Boy yang menyelamatkannya, sehingga terjadilah perang besar antara Tan Yun melawan tetua dari si istana Liu Tian. Ini bakal mantap nih. Selesai dulu untuk part 338 Ni Tian Zhezun. Mimi makin kepo apa yang terjadi di part 339 di hari Jumat nanti. Karena kayak bakal seru guys. So kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.